Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama telah dimulai. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung kembali dengan Sadrina Evanalia langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta. Sadrina, apakah media diizinkan masuk? Egan, saya kurang mendengar pertanyaan Anda di sini karena terlalu bising dengan suara yang berada di sini. Namun bisa saya informasikan untuk saat ini sidang dari agenda pemeriksaan saksi atau mendengarkan keterangan saksi para pelapor sudah dimulai, yaitu berada di auditorium Kementerian Pertanian. Tapi di sini kami belum bisa mendapatkan gambar untuk memasuki ke dalam auditorium Kementerian Pertanian. Setidaknya di sini awak media ini dapat mengambil gambar hanya sekitar 2 menit untuk mengambil gambar jalannya sidang dari agenda keempat, yaitu bagaimana mendengarkan keterangan saksi yang diberikan ataupun diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun setelah 2 menit mengambil gambar dari pihak televisi ataupun media televisi ini diperkenankan untuk meninggalkan auditorium Kementerian Pertanian dan hanya diperbolehkan media-media tertentu saja seperti media online ataupun reporter televisi, tapi tidak boleh membawa kamera ataupun membawa handphone. Tidak diperkenankan juga untuk merekam apapun yang berada di dalam persidangan Basuki Cahayapurnama pada hari ini. Sementara itu, ini pun terkait ada beberapa hal-hal yang memang dimungkinkan menjadi keputusan kenapa persidangan dari agenda persidangan pada keempat ini untuk ataupun tidak disiarkan secara langsung. Yang pertama ini terkait dengan sudah memasuki perkara ataupun isi perkara yang terkait dengan dugaan penistaan agama yang diduga oleh Basuki Cahayapurnama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu. Kemudian juga ada beberapa tanggapan dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terkait dengan sidang yang tidak disiarkan langsung secara live. Sebagaimana kita ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama beberapa waktu lalu ini menginginkan agar persidangan diselenggarakan secara terbuka ataupun secara live sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi isi perkara ataupun isi-isi pernyataan-pernyataan dari para saksi-saksi ini, baik dari saksi kuasa hukum ataupun saksi dari Basuki Cahayapurnama dan juga saksi dari jaksa penuntut umum. Terkait dengan pada hari ini pun terkait dengan ditutupnya ataupun tidak disiarkan secara live. Menurut dari kuasa hukum, ini memang sudah menjadi kewenangan dari majelis hakim. Ini pun juga ada sisi positifnya begitu menurut dari kuasa hukum, di mana saksi-saksi ini kemudian masing-masing saksi yang ada 6 ini tidak memberikan ataupun tidak melihat menonton secara langsung televisi yang menyiarkan nantinya jika disiarkan di televisi menyiarkan keterangan dari saksi-saksi lainnya, sehingga tidak ada lagi untuk mencocok-cocokkan pendapat-pendapat dari saksi satu dan juga saksi yang lainnya. Inilah yang menjadi sisi positif bagi kuasa hukum jika persidangan ini adalah persidangan tertutup dan tidak disiarkan secara langsung, sehingga dari kuasa hukum dapat menilai apakah masing-masing dari saksi-saksi ini memberikan pemahaman ataupun mempunyai pemahaman yang cukup terkait dengan kasus ini ataupun kasus dari dugaan Basuki Cahayapurnama, apakah benar-benar menistakan agama terkait dengan perkataan-perkataan dan juga terkait dengan pidato dari Basuki Cahayapurnama ini. Sementara itu, Egan, bisa diungkapkan juga selain dari beberapa saksi-saksi yang sudah hadir di sini adalah memang sudah ada 6 saksi yang sudah hadir di persidangan pada kali ini. Ini pun terkait dengan 6 saksi yang diajukan dari jaksa penuntut umum, dan salah satunya ini beberapa tadi ada Habib Muslim dan juga ada Gus Joy Setiawan dari Akta dan juga dari Habib Novel. Egan.